Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan selangkah lagi akan kembali melatih di Liga Inggris. Pria asal Norwegia tersebut sedang diincar oleh Everton. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano melaporkan Everton membidik Ole Gunnar Solskjaer sebagai pengganti Frank Lampard. Kemungkinan Ole Gunnar Solskjaer melatih Everton sangat besar menurut Fabrizio Romano. Negosiasi sudah dilakukan Everton dengan Ole Gunnar Solskjaer. The Toffees terkesan dengan kemampuan Ole Gunnar Solskjaer menghadapi tekanan besar saat memoles MU. Diperkirakan Solskjaer akan resmi diumumkan sebagai manajer baru Everton pada akhir pekan ini. Solskjaer sendiri sedang menganggur sejak dipecat oleh MU pada November 2021. Ketika itu, Solskjaer digantikan oleh Ralf Rangnick. Jika jadi melatih Everton menggantikan Frank Lampard, Ole Gunnar Solskjaer akan sedikit merepotkan MU. Dia diyakini akan berusaha membawa beberapa pemain kesayangannya saat masih bertugas di Old Trafford. Dua pemain MU yang paling mungkin akan coba diboyong Ole Gunnar Solskjaer ke Goodison Park diyakini adalah bek Harry Maguire dan gelandang Scott McTominay. Keduanya merupakan andalan Ole Gunnar Solskjaer saat bekerja di MU. Manajer Manchester United Erik ten Hag sedang menyelesaikan rencananya untuk hari-hari terakhir jendela transfer Januari. Daripada melakukan penandatanganan, tim Old Trafford lebih cenderung melepas pemain pada jam-jam penutupan jendela bursa transfer. Ini merupakan tindakan penyeimbangan yang sulit bagi ten Hag selama sebulan terakhir. Dengan dana yang terbatas untuk dibelanjakan, dia hanya dapat menambah Jack Butland dan Wout Weghorst ke skuadnya dengan status pinjaman dari tim Championship Stoke City dan Burnley. Salah satu alasan MU enggan melepas pemain adalah kurangnya kedalaman tim utama. Namun dengan beberapa hari tersisa di jendela transfer Januari, Setan Merah sekarang siap melepas beberapa bintang mereka. Anthony Elanga ditetapkan sebagai dermawan utama dalam kebijakan ini, dengan ESPN mengkonfirmasi bahwa pemain sayap internasional Swedia itu akan diizinkan pergi. Pemain berusia 20 tahun itu telah membuat 19 penampilan musim ini, tetapi hanya memulai 2 pertandingan Liga Premier Inggris sejak 1 September. Statusnya di skuad utama secara bertahap menurun seiring berjalannya musim, sebagian karena penampilannya yang buruk. Marcus Rashford menunjukkan potensi maksimal di Manchester United musim ini. Pemain 25 tahun itu dituntut mau memikul tanggung jawab bisa menjadi tulang punggung tim. Pada musim ini Rashford sudah menyumbang 18 gol untuk MU. Dia mencatatkan itu dalam 29 pertandingan di semua ajang. Juga bisa mencetak sebanyak 6 assist. Penampilan Marcus Rashford musim ini meningkat pesat dibandingkan musim lalu. Rashford cuma bisa mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 32 pertandingan yang dijalani. Soal Marcus Rashford, mantan kapten MU Roy Keane menilai bahwa kepercayaan dirinya sedang tinggi. Dia diminta untuk bisa memikul tanggung jawab sebagai goal getter The Red Devils. Terkadang, ini mengenai kepercayaan diri sekarang dia ada di puncaknya. United mempunyai beberapa striker bagus selama bertahun-tahun, dan saya pikir mereka membutuhkan seseorang yang seperti itu. Marcus harus bilang bahwa dia ingin tanggung jawab itu. Bisa menjadi pemain utama itu tampak seperti dia sekarang menikmati tanggung jawab itu, yang mana luar biasa untuk disaksikan, kata dia menambahkan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano buka suara mengenai simpang siur masa depan Jadon Sancho. Ia memastikan sang winger masih masuk dalam rencana besar Manchester United musim ini.
Menurut laporan Fabrizio Romano, Jadon Sancho tidak akan meninggalkan Manchester United setidaknya di musim dingin ini. Romano menyebut bahwa Erik ten Hag sangat menyukai Jadon Sancho. Ia percaya sang winger bisa menjadi pemain yang penting di skuad Setan Merah. Itulah mengapa tidak ada sedikit pun niatan dalam benak pelatih asal Belanda itu untuk melepaskan Jadon Sancho ke klub lain. Pada kesempatan ini, Romano juga membeberkan alasan mengapa Sancho belum kunjung dimainkan di skuad MU meski ia sudah kembali ke Inggris. Menurut Fabrizio Romano, Erik ten Hag dan tim pelatih MU memang tidak mau buru-buru memainkan Jadon Sancho karena mereka menilai kondisi sang winger lagi kurang oke, baik secara fisik dan mental. Itulah mengapa mereka akan mempersiapkan Jadon Sancho sebaik mungkin dan ketika ia dirasa sudah siap baru ia akan diberikan kesempatan untuk bermain lagi. Jose Mourinho pernah menangani MU selama beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2016 sampai 2018. Dalam periode itu Mourinho bisa mempersembahkan trofi Liga Eropa. Sayangnya Mourinho dianggap sebagai pelatih gagal karena tidak bisa mengontrol ruang ganti MU. Dia seringkali mengkritik pemain secara terang-terangan di depan media. Kritikan semacam itu sebenarnya sudah jadi ciri khas Mourinho dalam mendongkrak performa pemain. Dia berhasil melakukannya di Chelsea, Inter Milan, dan Real Madrid. Sayangnya Mourinho melewatkan fakta bahwa pemain-pemain muda sekarang memiliki mentalitas yang berbeda. Jadi pendekatan terhadap mereka juga seharusnya berbeda. Karena itulah Mourinho dianggap gagal mengelola pemain. Tahun 2018 Mourinho melontarkan salah satu kritikan terpedasnya terhadap skuad MU. Dia terang-terangan menyerang 4 bintang muda MU sekaligus. Mereka kurang dewasa. Luke Shaw, ketika saya sampai di sini 2 tahun yang lalu, dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya bersaing. Memang ada potensi hebat, tapi tidak bisa bersaing, kata Mourinho. Dan ketika kita berbicara soal Luke Shaw, soal Martial, soal Jesse Lingard, soal Marcus Rashford, kita bicara soal pemain-pemain berpotensi, tapi mereka kurang berani. Kini 4 tahun lebih telah berlalu setelah komentar pedas Mourinho tersebut. Sebagian besar kritik Mourinho terbukti, sebagian tidak. Lingard sekarang tidak lagi bermain untuk MU. Performanya terus merosot dan dianggap tidak berada di level Setan Merah. Anthony Martial masih berstatus pemain MU tapi sepertinya tidak lama lagi. Martial bermasalah dengan cedera kambuhan dan tidak benar-benar membantu tim. Nah, situasinya berbeda untuk Luke Shaw dan Rashford. Dua pemain ini justru berhasil membuktikan bahwa Mourinho telah keliru. Sekarang Luke Shaw dan Marcus Rashford menunjukkan perkembangan pesat dan jadi pemain penting dalam skuad Erik ten Hag. Manchester United akan ditantang tim divisi 2 Reading di Old Trafford pada putaran keempat Piala FA 2022-2023. Pertandingan FA Cup antara MU versus Reading ini akan live Minggu 29 Januari 2023 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Manchester United tentu mengincar kemenangan dan kelolosan, apalagi mereka main kandang sendiri. Bagi MU itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Manchester United baru saja mengalahkan tuan rumah Nottingham Forest di ajang Carabao Cup. Tim polesan Erik ten Hag itu menang 3-0 melalui gol-gol Marcus Rashford, Wout Weghorst, dan Bruno Fernandes. Reading cuma mampu meraih 2 kemenangan dalam 7 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Dengan performa seperti itu rasanya bakal sulit bagi mereka untuk menciptakan kejutan di markas Manchester United. Erik ten Hag baru-baru ini mewanti-wanti skuad Manchester United untuk kembali tampil dengan maksimal melawan Reading. Ia menyebut Setan Merah haram hukumnya meremehkan sang tamu. Di atas kertas, MU tentu lebih diunggulkan ketimbang sang tamu. Reading saat ini menempati peringkat ke-14 klasemen sementara Championship. Erik ten Hag sendiri ogah menyebut timnya unggulan di laga ini. Erik ten Hag menilai Reading bakal jadi lawan yang tangguh bagi Setan Merah. Ia menilai The Royals akan melakukan segalanya agar bisa menang di Old Trafford nanti. Erik ten Hag juga menuntut timnya untuk memberikan performa terbaik mereka.
Ia ingin timnya tampil dengan meyakinkan dan mengamankan tiket kelolosan ke babak berikutnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian kepada Facundo Pellistri. Ia menilai sang winger kembali menunjukkan performa yang apik di timnya sehingga ia mulai mempertimbangkan untuk memberikannya kesempatan jadi starter. Di laga melawan Nottingham Forest, Pellistri kembali diberikan kesempatan bermain meski ia masuk sebagai pemain pengganti. Meski bermain sekitar 20 menit, Pellistri tampil ciamik di laga itu. Ia beberapa kali memberikan ancaman yang nyata bagi lini pertahanan Nottingham Forest. Meski ia gagal mencetak gol atau assist, Ten Hag sendiri mengaku puas dengan penampilan sang winger. Erik ten Hag tahu bahwa Pellistri tidak mendapatkan cukup banyak menit bermain. Namun ia menilai sang winger mampu memanfaatkan kesempatan yang ia dapatkan dengan baik. Erik ten Hag mengaku puas dengan kinerja yang ditunjukkan Facundo Pellistri di lini serangnya. Ia mempertimbangkan untuk memainkan sang winger sejak awal untuk menghadapi Reading di akhir pekan nanti. Juventus dikabarkan sedang mendiskusikan transfer pemain asal Amerika Serikat Weston McKennie dengan Leeds United. Nama Weston McKennie sempat muncul sebagai kandidat yang dipantau oleh kubu Old Trafford. Namun karena belum adanya tawaran resmi yang mereka lontarkan kepada Bianconeri, gelandang timnas Amerika Serikat itu malah akan merapat ke klub rival mereka, Leeds United. Dilansir dari Football Italia pada Jumat 27 Januari 2023, Juventus dilaporkan telah menerima tawaran sebesar 28 juta euro atau sekitar 456 miliar rupiah dari Leeds untuk McKennie. Akan tetapi sang raksasa Turin masih berharap bisa menjualnya di angka 35 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah pada Januari ini. Kedua klub itu pun kabarnya masih terus melakukan negosiasi walaupun Leeds United disebut enggan untuk menaikkan penawaran mereka lagi. Yang jelas, McKennie dikonfirmasi oleh Tutto Sport telah melakukan pembicaraan dengan pelatih Leeds United, Jesse Marsch. Kedekatan sang pelatih dengan sama-sama berasal dari negeri Paman Sam kemungkinan besar menjadi faktor pemain berusia 24 tahun itu mau hijrah ke klub rival bebuyutan Man United itu.